Kulo Lali. kesupen, Pak. Cipta cendekia. Yes, apa no bedem-ben iku lali kulo, Pak. Oke, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cendekia, Waalaikumsalam warahmatullahi salam wabarakatuh. luar biasa. Kita ulangi bareng-bareng ya. Sahabat cendekia, salam Luar cerdas biasa. luar biasa. Diulangi sekali lagi, sahabat cendekia, salam Salam cerdas cerdas luar biasa. Salam cerdas luar biasa, Bu. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi malam hari ini secara live ya. Malam Kamis tanggal 17 November tahun 2021 dan dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, seperti biasa malam hari ini kita persiapan materi secara materi. Materinya kali ini adalah membahas lanjutan dari kemarin, kompetensi teknis part 4 ya. Kemarin sudah part 3, kali ini kita coba lanjut ke part 4 dan sudah disiapkan latihan soalnya tadi oleh Bu Ita, sudah dibagikan. Pastikan Bapak Ibu juga sudah mendownload ya, di grup yang sudah kita sediakan di grup WA. Untuk selanjutnya nanti Bu Ita saya serahkan sepenuhnya acara malam hari ini hingga sesi tanya jawab. Nanti mudah-mudahan di akhir acara nanti ada tanya jawab masing-masing peserta, atau misalkan usulan atau apapun mohon nanti untuk ditampung semuanya. Kemudian kalau misalkan membutuhkan motivasi, biasanya nanti Bapak Ibu juga butuh momen-momen motivasi begitu, nanti insya Allah saya juga siap begitu ya. Oke, langsung saja Bapak Ibu semuanya, untuk menyingkat waktu kita persilahkan kepada Bu Ida Finalistiawati untuk menyampaikan acara pada pagi hari ini. Silakan. Oke, Pak Pici, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini nanti menjadi ilmu yang bermanfaat, dan ini nanti yang akan kita bahas adalah materi kompetensi teknis 4, bagian keempat atau part keempat. Tetapi mohon maaf, hari ini saya hanya dapat menyajikan 27 soal, yang biasanya 30 sampai 35, tapi karena saya mulai mengumpulkan soal itu sudah terlalu sore, jadi ya mohon maaf kalau ini nanti tidak kurang maksimal untuk penyajiannya, untuk penyajian jumlah soalnya. Oke, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung ke materi saja. Saya izin share screen ya. Apakah di layar Bapak Ibu semua sudah tampak untuk Sampun, Bu. yang saya share? Sampun, Bu. Baiklah Bapak Ibu, sebenarnya 27 materi ini tadi kalau tidak salah malah semuanya pedagogik Bapak Ibu.
Jadi saya mencari sampai akhirnya kok tiba-tiba baru nyadar, boleh ini semua tadi kok pedagogik, saya baru nyadar gitu. Tapi tidak apa-apa. Dan ini semuanya juga tidak lepas dari FR, karena saya dalam mencari soal itu juga selalu berdasarkan FR. Saya selalu mencocokkan dengan FR yang ada. Kalau memang soal itu tidak sesuai dengan FR, itu tidak saya ambil. Ya. Jadi saya masih tetap menggunakan FR yang dulu pernah saya share juga, dan dari FR yang pertama dan FR yang dari Kabupaten Wonogiri itu. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita mulai dari soal yang pertama. Yang pertama, penilaian dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran, assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, dan assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai pendekatan penilaian adalah yang A, assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan saat pembelajaran. B, ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional merupakan contoh assessment for learning. Yang C, assessment for learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Yang D, tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis merupakan contoh assessment of learning. Yang E, dalam assessment as learning, peserta didik juga dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Monggo, Bapak Ibu. Yang B, Bu. Yang E, Bu. Yang B. Yang B apa? B, E, B. Oke. Nanti kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Di sini ada 3. Yang pertama, assessment of learning. Di situ sudah disebutkan bahwa assessment of learning itu penilaian akhir pembelajaran. Maksudnya apa? Meskipun ini dikatakan akhir, penilaian ini masih dalam proses pembelajaran. Biasanya kegiatan assessment of learning, maaf ya ini keliru, bukan dalam pembelajaran ya. Penilaian ini ya akhir pembelajaran. Akhir pembelajaran. Akhir pembelajaran ini biasanya secara periodik. Contohnya, ya. Untuk off ini contohnya ada PTS, ada PAS, ada lagi mungkin ujian sekolah. Itu off learning. Nah, kenapa ini disebut periodik? Biasanya ini kalau PTS berarti tengah semester, di pertengah semester. PAS ini akhir semester. Ujian sekolah itu biasanya di akhir, hampir mendekati akhir tahun ketika anak menempuh pendidikan yang terakhir, ujian sekolah. Maka ini disebut off learning. Dan ini Bapak Ibu sifatnya adalah sumatif. Nah, sekarang berbeda dengan yang kedua, yaitu assessment for learning. Di sini juga sudah disebutkan untuk for learning, for ini penilaian untuk pembelajaran. Penilaian untuk pembelajaran. Jadi ini terjadi penilaian ini
terjadi selama kegiatan pembelajaran. Contohnya, ketika anak melakukan kegiatan presentasi, ya, guru menilainya bisa menggunakan rubrik. Nah, misalkan presentasi dinilai menggunakan rubrik. Jadi kegiatan ini berlangsung selama pembelajaran untuk mengukur keberhasilan pembelajaran pada saat itu juga. Misalkan mengukur anak ini paham apa belum. Nah, itu assessment for learning. Jadi kalau di buku, misalkan di buku guru, Bapak Ibu semuanya, di akhir itu biasanya di akhir setiap pembelajaran itu kan ada rubrik. Nah, rubrik itu kan digunakan digunakan untuk penilaian selama pembelajaran itu. Nah, itulah penilaian yang digunakan namanya assessment for learning. Nah, untuk yang ketiga, assessment of as learning. Nah, ini hampir sama Bapak Ibu, hampir sama dengan for. Penilaian untuk pembelajaran, bukan pembelajaran ya, penilaian selama pembelajaran. Lebih tepatnya apa ini? Selama. Sebagai. Ya, sebagai pembelajaran. Ini mana tadi? Sebagai pembelajaran. Nah, ini untuk as learning ini bentuknya bisa penilaian diri atau penilaian antar teman. Oke. Jadi ini yang dinilai itu penilaian diri. Bapak Ibu misalkan contohnya penilaian diri itu kalau anak menilai dirinya sendiri, Bapak Ibu memberikan angket atau jurnal. Nah, misalkan anak tinggal mengisi, apakah hari ini saya berdoa, iya atau tidak? Apakah hari ini saya datang tepat waktu, iya atau tidak? Itu namanya penilaian diri. Dan sebaliknya penilaian antar teman berarti temannya itu menilai ya antar teman, ya antar siswa. Itu termasuk S. Jadi bedanya of itu dalam bentuk sumatif di akhir pembelajaran secara periodik. Periodik itu berarti ada jenjang waktunya. Kalau for itu untuk pembelajaran, contohnya ya tugas-tugas di kelas itu, presentasi dan lain-lain. Kemudian kalau S itu dapat berupa penilaian diri dan apa yang satunya tadi, penilaian antar teman. Nah, sekarang kita analisis satu persatu. Yang A, assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan saat proses pembelajaran. Betul atau salah? Salah. Salah. Seharusnya apa? As. Saat pembelajaran. As learning. For learning. Iya, As learning. for learning. Or atau as. Ya. Kalau as itu melibatkan siswa. Atau sama ya, sama-sama selama proses pembelajaran ya. Oke. Jadi for dan S ini sama-sama untuk proses pembelajaran. Hanya bedanya untuk for ini dapat mengukur pengetahuan dan keterampilan, sedangkan S ini hanya mengukur sikap saja. Itu bedanya itu. Kemudian untuk yang B, ulangan akhir semester, ujian sekolah dan ujian nasional merupakan contoh assessment for learning. For. Betul atau Salah tadi, itu, Bu. Bu. Salah, Itu Bu, harus tadi, of Bu. learning. Nah, ini seharusnya apa ini? Of learning. Of learning. Oke. Of Dan yang B, assessment for learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Betul atau salah? Bukan. Salah, Bu. Bukan. Oke, Salah, Bu. kalau Of. for ini seharusnya Of. selama proses Selama pembelajaran. pembelajaran. Oke.
Kalau tugas-tugas di kelas, presentasi dan kuis merupakan contoh assessment of learning. Ini betul Salah apa? itu. Salah. Itu harusnya Salah. for learning. For learning. Ini For seharusnya learning. for learning. Oke. Sekarang yang P. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Betul atau salah? Nah, ini Iya. betul ini. Betul itu. Betul. Penilaian Iya. antar teman. Karena tadi ada Melibatkan penilaian antar teman. Oke. teman. Ini penilaian diri atau penilaian antar teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Bu. E. Hey. Oke, baik. Itu untuk membedakan for, of, s. For selama, of setelah, s itu juga selama tapi bentuknya penilaian diri dan penilaian antar teman. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2 masih untuk membedakan of, for, dan s. Penilaian dalam proses pembelajaran sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar merupakan, ini kata kuncinya adalah proses pembelajaran, dalam proses pembelajaran. Monggo. For learning, Bu. Untuk mendeteksi kesulitan. Ya. Oke, berarti of, for, atau s? For Apa? learning. For learning, Bu. Iya, for learning. Oke. Lanjutnya, masih dengan masalah yang sama untuk lebih memahami lagi perbedaan prinsip penilaian of, for, dan s. Bu Dwi adalah guru kelas 4 di salah satu sekolah dasar. Hari ini Bu Dwi mengajar tema 5 subtema 1 pembelajaran 1. Setelah melaksanakan diskusi, Bu Dwi memberikan kuisis sebagai latihan peserta didik. Evaluasi yang dilakukan oleh Bu Dwi termasuk evaluasi apa? Of, for, learning, Bu. For learning, Bu. Assessment for learning. Oh, ini. For learning. Ya, alasannya apa? Diskusi. Ya, Ada diberikan kuis. ya. Diberikan kuis dan Diberikan diskusi. Nah, ini Dalam dilakukan proses pembelajaran. selama proses pembelajaran apa setelah proses pembelajaran? Selama atau setelah? Setelah pembelajaran itu kan, setelah Setelah melaksanakan pembelajaran. diskusi, Bu Dwi memberikan kuis. Jadi setelah diskusi diberikan kuis dalam proses kayak. Ya, berarti ini masih dalam proses pembelajaran. Nah, kalau ini pelaksanaannya secara periodik. Nah, periodik berarti tengah semester atau 1 semester atau tahun. Nah, itu berarti of learning. Atau bisa juga kalau melakukan pembelajaran KD-nya sudah selesai, Bapak Ibu, biasanya kan melakukan ulangan harian, penilaian harian ya. Nah, itu masuk of learning. Di penilaian harian itu juga masuk of learning. Oke, sekarang berarti jawabannya adalah yang B. Berikutnya nomor 4. Pak Rahmat mengajar di salah satu SD negeri di daerah Bogor. Beliau adalah guru kelas. Sudah hampir 2 bulan Pak Rahmat mengajar siswa di tahun pelajaran 2021-2022. Sudah 2 tema yang disampaikan kepada muridnya di kelas 2. Senin 6 September 2021 akan dilaksanakan evaluasi mengetahui pemahaman siswa-siswanya dalam mempelajari 2 tema selama 2 bulan tersebut. Evaluasi yang dilakukan oleh Pak Rahmat disebut of learning. Of learning. Learning. Alasannya. Of learning. Karena Evaluasi untuk memahami siswa dalam mempelajari 2 tema selama 2 bulan tersebut. Periode. Jadi ada secara periodik.
setelah 25 ini kan masuk sebenarnya ini PTS kan? Iya, Bu. Ya kan? PTS. Iya, ini PTS. Jadi jawabannya adalah of learning. Baiklah, sekarang untuk nomor 5. Nah, ini masih sama. Dalam satu semester, beberapa kali Pak Idris yang merupakan guru kelas 6 SD Negeri Jakarta Pusat memberikan lembar evaluasi kepada peserta didik. Lembar tersebut berisi refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Peserta didik bisa menuliskan materi yang sudah dikuasai maupun materi yang masih kesulitan untuk dipelajari. Evaluasi yang dilakukan oleh Pak Idris disebut dengan As learning. As learning, Karena Bu. alasannya. Rubrik, Menilai rubrik, diri. Bu. Penilaian diri. Penilaian diri. diri. Oke, ini kan refleksi pembelajaran. Dan dari refleksi pembelajaran, penilaian diri. Nah, berarti siswa mengisi angket. Ya, baiklah. Berarti jawabannya adalah as learning. Oh ya, kata kuncinya tadi di sini apa Bapak Ibu di soal ini? diberikan lembar evaluasi. Diberikan lembar evaluasi kepada peserta Iya, didik. diberikan lembar dengan ini ya, memberikan lembar evaluasi kepada peserta didik. Yang di sini peserta didik menuliskan yang dikuasai maupun kesulitan yang dipelajari. Berarti ini penilaian diri. Learning. Bagaimana Bapak? Tadi ada yang menyampaikan apa? Oke. Baiklah, sekarang yang ke-6. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menelaah peluang usaha, produk, dan jasa secara bertanggung jawab. Dari tujuan pembelajaran di atas yang menjadi komponen condition, berarti condition itu C. Oke. Ini Bapak Ibu kita analisa ini. ABC-nya yang mana? Ini tujuan pembelajaran. Oke. Diskusi dan menggali informasi ya, Bu. Menggali informasi. Ya. Oke, sebentar. Mari kita telaah semuanya. Dari tujuan pembelajaran ini, apakah ada audiensnya atau A-nya? Ada. Ada. Siapa yang menjadi A? Peserta didik. Peserta didik. Ini A. Kita beri tanda A. Kemudian, apakah di sini ada behavior atau B? Menelaah itu behavior. Dapat menelaah. Ini KO-nya ini ya, menelaah. Berarti ini behaviornya kalimatnya sampai mana Bapak Ibu? Sampai jasa. Iya, sampai jasa. Berarti ini behavior atau B. Apakah di sini sudah ada C? Ada, Bu. Yang mana? Melalui diskusi dan menggali informasi. Melalui diskusi dan menggali informasi. Berarti ini condition atau D. Apakah juga ada degree atau D? Ada, Bu. Ada. Secara bertanggung jawab. Jawab. Oke. Oke, berarti kita sudah ketemu. Yang diminta adalah C. Berarti C yang mana? A, Bu. Iya, diskusi dan menggali informasi. Dulu sudah kita bahas ya, pernah kita bahas siapa A, siapa B. A, itu pembelajaran ini untuk siapa toh? Berarti ini audien. Nah, ya. Jadi, terus yang diharapkan ini si audien ini dapat apa? Oh, ini ada kata KKO-nya. Cirinya berarti itu behavior. Nah, kemudian melalui kegiatan apa ini yang mau disampaikan? Melalui, bisa setelah, dengan. Nah, berarti ini dengan diskusi, misalkan boleh. Melalui diskusi, setelah diskusi, ini bisa. Berarti ini adalah condition. Nah, kemudian degree-nya secara apa?
secara benar, secara cermat, dengan benar, dengan teliti, dengan tanggung jawab, berarti itu degree. Oke. Baiklah, sekarang kita lanjutkan yang nomor 7. Setelah hasil penilaian tengah semester dibagikan, ada orang tua yang protes karena nilai anaknya jelek. Akan tetapi guru tersebut mampu menjelaskan secara terperinci alasan dan letak kesalahan peserta didik tersebut. Prinsip penilaian yang digunakan guru tersebut yaitu objektif, adil, akuntabel, terpadu, atau sistematis. Akuntabel. Akuntabel. Nah, yuk. Sekarang di sini Bapak Ibu, kita sudah saya siapkan pembahasan juga. Mari kita dari pembahasan yang saya siapkan tadi kan baru materi hanya saya ambil gitu aja. Mari kita tentukan kata kuncinya masing-masing. Oke. Penilaian, maaf warnanya ini tadi hanya saya crop biar cepat. Saya mau ngetik lagi terlalu tadi buru-buru. Penilaian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sahih atau valid. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Mari Bapak Ibu, kita tentukan kata kuncinya untuk yang pertama. Prinsip penilaian yang pertama, sahih atau valid. Berarti kata kuncinya? Kemampuan yang diukur. Oke, saya pindahkan ke sini biar nanti ini saya beri prinsip penilaian. Yang pertama, sahih atau valid. Kata kuncinya kemampuan yang dapat diukur. Sekarang kita lanjutkan untuk yang kedua. Kita bersama-sama menentukan kata kunci. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Mari, kata kuncinya apa? Tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Ya, tidak. Oke. Objektif. Tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Atau ini penilaian sudah sesuai prosedur. Penilaian sesuai prosedur. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Berarti apa kata kuncinya? Tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Tidak menguntungkan atau merugikan. Jadi adil. Tidak menguntungkan dan merugikan peserta didik. Oke. Berikutnya, terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yuk, kata kuncinya apa? Terpadu. Tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Oke. Terpadu. Tidak terpisahkan. Oke. Sekarang yang kelima. Terbuka atau transparan berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Berarti apa kata kuncinya? Dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Iya, dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Terbuka, transparan. Dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Oke, sekarang yang keenam.
menyeluruh. Ini kurang jelas, bentar saya perbesar lagi. Oke. Menyeluruh dan berkesinambungan atau holistik berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Kata kuncinya Mencakup semua aspek. mencakup semua aspek, menyeluruh dan berkesinambungan ya, berarti menyeluruh dan berkesinambungan. Mencakup berbagai aspek. Semua, bukan berbagai ya tadi. Semua. Suara. Semua. Mencakup semua aspek. Bukan berbagai. Baiklah. Sekarang yang ketujuh, sistematis berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Jadi Berencana dan bertahap. iya, yuk kita sepakati sistematis, berencana dan bertahap. Oke, sekarang yang ke-8. Ini beracuan kriteria. Beracuan kriteria berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Enggak, kata kuncinya? Ukuran pencapaian Ukuran pencapaian. Ya, berarti yang ditetapkan. Ya, beracuan kriteria. Beracuan kriteria. Ini tadi apa? Ukuran apa tadi? Ukuran pencapaian kompetensi. Ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Baiklah. Oh, masih ini nanti. 9. Wah, ini sampai 12. Akuntabel berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Jadi Dapat dipertanggungjawabkan. akuntabel, kata kuncinya iya, akuntabel. Ini kata kuncinya dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Yang ke-10. Ekonomis berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Berarti Efisien dan efektif. efisien dan efektif. Ekonomis. Kata kuncinya efisien dan efektif. Oke. Sekarang yang ke-11. Edukatif atau mendidik berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan memperbaiki kualitas belajar mengajar. Berarti kata kuncinya Mendidik dan memotivasi. mendidik dan memotivasi. Ini tadi edukatif dalam kurung atau mendidik. Kata kuncinya mendidik dan memotivasi. Oke. Sekarang yang terakhir, ke-12. Bermakna, penilaian memiliki makna, arti, manfaat yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak lain, terutama pendidik, pesdik, ortu, dan masyarakat. Ya, bermakna berarti? Makna, arti, dan manfaat. Iya, memiliki makna, ya, bermakna. Memiliki makna, arti, dan manfaat. Oke, baiklah Bapak Ibu. Ini sudah kita sederhanakan menjadi beberapa kata kunci yang nanti dapat memudahkan Bapak Ibu dalam memahami apa itu sahih, objektif, adil, terpadu, dan lain sebagainya. Ini tadi ada 12 prinsip penilaian.
Nah, kita tidak tahu nanti yang keluar itu yang apa. Kalau dulu saya mendapat yang ini, akuntabel. Mungkin kalau Bapak Ibu mendapatkan yang apa terbuka atau mendapatkan bisa jadi terpadu, adil, dan sebagainya. Oke. Sekarang kita kembali ke soal ini. Setelah hasil penilaian tengah semester dibagikan, ada orang tua yang protes karena nilai anaknya jelek. Akan tetapi, guru tersebut mampu menjelaskan secara terperinci alasan dan letak kesalahan peserta didik tersebut. Prinsip penilaian yang digunakan guru tersebut yaitu, monggo, mampu menjelaskan, ya, Akuntabel, Bu. ya, Akuntabel. iya, akuntabel. Oke, akuntabel. Alasannya ini ya, dapat dipertanggungjawabkan kan ini tadi kata kuncinya, akuntabel. Nah, berarti kalau dia bisa menjelaskan secara terperinci di mana letak kesalahannya, bagaimana prosesnya. Nah, itu berarti akuntabel. Gitu ya, Bapak Ibu. Dan nanti silahkan untuk dibaca-baca kembali mengenai kata kunci dari prinsip-prinsip penilaian tersebut. Sebentar Bu Ita, ada yang Herson, Bu Fevi, Puspatasari dan apa? Mau dipertanyakan? Oh, mungkin kepencet Bu. Ingatkan. Oke, lanjut Maman. Lanjut ya. Oke. Sekarang yang nomor tadi sudah saya blok ya. Oke, sekarang nomor 8. Pak Ahmad memberikan nilai 90 kepada Dewi yang merupakan keponakannya. Sedangkan Ratih diberikan nilai 80. Padahal Pak Ahmad tahu bahwa Ratih lebih pintar. Berdasarkan kasus tersebut, Pak Ahmad melanggar prinsip apa? Objektif. Iya, alasannya. Subjektivitas dan objektivitas peserta didik. Melanggar ini memandangnya secara subjektif. Karena keponakannya diberi nilai yang tinggi. Baik, berarti jawabannya adalah objektif. Tadi sudah kita tentukan kata kuncinya. Baiklah, kita lanjut ke nomor 9. Pak Amir menyelenggarakan penilaian yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan Bu Wina menyelenggarakan penilaian berdasarkan apa yang seharusnya diukur. Kedua guru tersebut sudah memenuhi prinsip penilaian. Kata kuncinya adalah yang pertama, dipertanggungjawabkan. Yang kedua, yang seharusnya diukur. Oke, mari kita lihat lagi. Kalau yang dapat dipertanggungjawabkan tadi ini apa Bapak Ibu? Akuntabel. Akuntabel. Oke, berarti kalau yang dapat yang seharusnya diukur? Diukur. Sahih. 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 Valid atau sahih, Bu? Iya, valid atau sahih. Oke, berarti jawabannya? C. C. Makin paham ya Bapak Ibu? Kemudian nomor 10. Karena pandemi COVID, Pak Hari langsung mengadakan penilaian tanpa menjelaskan materi terlebih dahulu kepada siswanya. Itu artinya Pak Hari telah melanggar prinsip. Kata kuncinya yaitu langsung mengadakan penilaian tanpa menjelaskan materi. Apakah akuntabel, terpadu, terbuka, bermakna atau mendidik? Terbuka. Terbuka. Yuk kita terbuka. Ya, dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan terbuka. Masuk enggak Pak? Mengadakan penilaian tanpa menjelaskan materi. Ini kok pilihannya sepertinya kok tidak ada yang Akuntabel. Kalau akuntabel tadi dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa Pak Bu? Yuk. Kita lihat lagi. Ini mengadakan penilaian tanpa menjelaskan materi.
Apa yang tadi opsinya salah ya? Bentar. Kalau sahih, kemampuan diukur, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Terpadu. Nah, seharusnya ini kan terpadu, tidak terpisahkan. Seharusnya terpadu. Ini ada enggak tadi terpadu? Oh, ada. Oh, ya, ya. Oke. Berarti ini terpadu, tidak dapat terpisahkan. Seharusnya dia itu kan memberikan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, setelah adanya proses pembelajaran, kan agar terpadu kan harus ada baru ada evaluasi atau penilaian. Tapi ini tidak, tanpa ada pembelajaran langsung ada penilaian, maka ini kata kuncinya akan melanggar prinsip. Jadi terpadu. Oke. Baik, nomor 11. Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut, kecuali ini kecuali ini. Oke. Apakah A tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni? B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Berpusat kepada potensi perkembangan kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungannya. E. Mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan daerah. Bapak Ibu. Ini sudah saya siapkan juga untuk referensinya. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ini ada 7 prinsip pengembangan kurikulum. Saya pindah ke pembahasan, silahkan Bapak Ibu untuk mencocokkan. Ada 7 prinsip pengembangan kurikulum. Yang satu, pertama, berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dengan lingkungannya. B. Beragam dan terpadu. B, maaf 2. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. 6. Belajar sepanjang hayat. 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Mari kita lihat kembali ke opsi A, B, C, D, E tadi. Yang apakah tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tadi masuk? Masuk. Oke. Masuk, Bu. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Ya. Masuk. Oke. Masuk, Bu. Oke. Menyeluruh dan berkesinambungan. Oke. Oke. Oke, juga. Berpusat kepada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Oke. 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 Berarti yang Nah, yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan daerah? Bukan. Bukan. Seharusnya apa ini tadi? Seharusnya seimbang. seimbang. Berarti tidak, yang bukan masuk prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang E. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk nomor 12. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan bermasyarakat, kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Ini kita ambil kata kuncinya apa ya Bapak? Kata kuncinya apa di soal ini? Menjamin relevansi. Gitu? Ini. Berarti masuk yang mana? Sudah cukup jelas? A, B, C, D, E? Relevan. Berarti relevan dengan kebutuhan. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kata kuncinya adalah menjamin relevansi. Yang B. Kita lanjutkan.
Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Yuk kita cari kata kuncinya, Bapak Ibu. Mengembangkan Prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensi. Nah, jadi kata kuncinya yang mana? Berdasarkan prinsip. Berdasarkan prinsip yang mana? Ini berdasarkan prinsip ini mengembangkan kompetensi ya. Ini kompetensinya. Oke, berarti termasuk yang mana? Apakah tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni? Ini sepertinya tidak ya. Relevan dengan kebutuhan hidup, kehidupan? Ini juga tidak. Bukan. Apakah menyeluruh dan berkesinambungan? Apakah berpusat kepada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya? Monggo. Di antara C atau D, silahkan. Mungkin ada Yang kata D, kunci yang lebih spesifik lagi. Ya, yang mana D. Pak? Ini tadi ada yang menyampaikan ada kata kunci yang mungkin ada kata kunci yang spesifik. Ya, Pak Bebek, gimana Pak Bebek? Ya, kalau menurut panjenengan yang Mungkin mana? ada kata kunci yang lebih spesifik. Oh, mungkin Bu. Oh, mungkin. Ya. Ya. Kalau saya Jadi mengembangkan pada prinsip, tetapi ya, berdasarkan prinsip bahwa peserta didik itu memiliki posisi sentral. Sentral. Nah, sentral itu di mana Bapak Ibu? Berarti kalau sentral, disentralkan berarti Pusat. berpusat. Iya. Oh, Berpusat. berarti inilah. D. Iya. D. Kata kunci yang lebih pokok lagi yang ini ya. Sentral. Saya Mengembangkan. ya, sentral berarti berpusat. Baiklah, kita lanjutkan ke nomor 14. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari. Nah, monggo sekarang kita menganalisa RPP. Tapi ini bukan RPP yang berdasarkan 2019 nomor berapa ya itu? Undang-undang nomor berapa itu 2019 itu? Ini RPP lama, Bu. Iya, 2016. Ini acuannya 2016. Iya. Sebelum revisi. Sebelum yang bukan satu lembar. Ini Oh, yang 3 komponen, bukan. bukan yang itu yang hanya identitas tujuan itu tidak. Tapi ini lengkap, ini masih lengkap. Iya. Ya, berarti ini dimulai yang pasti dimulai dengan identitas. Oke. Setelah identitas apa Bapak Ibu? Kompetensi inti. Oke, semuanya sama, kompetensi inti. Setelah kompetensi inti, KD. KD. Ya, oke. Setelah KD, Indikator. indikator. Ini sudah mencakup. Oke. Ini juga D juga. Kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator. Oke, setelah itu Tujuan pembelajaran. Tujuan. A dan D sudah sama. Oke, kemudian Metode. Materi dulu. Materi Ya, dulu. berarti materi. Oke, masih sama. D masih sama. Oke, kemudian Metode. Oke, kemudian Media. ya lanjut. Kemudian Sumber belajar. sumber. Belajar. Langkah-langkah evaluasi. Langkah-langkah dulu apa evaluasi dulu? Langkah-langkah dulu. Ya, langkah dulu baru evaluasi. Berarti A apa D? A. Kalau D salahnya ada di mana?
Evaluasi dulu baru Evaluasi dan langkah-langkah. langkah-langkah. Evaluasi di akhir. Untuk B dan C tadi sudah jelas urutannya sudah beda. Setelah kompetensi dasar kok tujuan baru indikator itu kan sudah jelas ya. Berarti jawabannya cukup jelas ini A. Oke. Ini dasarnya nanti saya sampaikan dulu. Pembahasan. Ini saya masukkan ini. Menurut Undang-Undang Permendikbud ya nomor 22 tahun 2016. Kalau yang baru itu saya lupa nomornya tapi tahunnya 2019. Itu hanya 3 komponen seperti yang disampaikan Pak Kiki tadi. Kalau yang ini masih aturan yang lama. Iya, Bu. Ya, 3 komponen lebih penak, Bu, buat RPP-nya. Oke, kalau buat RPP-nya. Tapi kalau secara bermaknanya, itu lebih bermakna yang ini, Pak. Enggak, ini. Ya, ini Bapak Ibu dasarnya sudah saya sampaikan. Nah, identitas ini sampai yang dimaksud identitas di sini itu sampai mencakup nomor 5. Nah, baru setelah identitas itu kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, metode, dan seterusnya tadi sudah disampaikan di opsi A tadi. Baiklah, sekarang kita lanjut ke nomor 15. Kompetensi dasar KD pada tema pembelajaran indahnya keberagaman, yaitu memahami arti. Oke, saya beri tanda kutip. Bersatu dalam keberagaman. Ini memahami arti. Sekarang pencapaian kompetensi siswa dari C2 yaitu memahami, ini kan KKO-nya memahami. Oke. Akan menuju ke C6 yaitu mencipta. Maka rumusan indikatornya Bapak Ibu di sini panjenengan semua tidak usah langsung melihat ke belakang tuh enggak. Kita cukup cari KKO-nya. Di sini KKO-nya menuliskan, saya garis bawahi. Yang B mendiskusikan. Yang C mempraktikkan. Yang D mengelompokkan. Yang E menampilkan. Yang termasuk C6 yang mana? Dari proses memahami ke mencipta. Dulu sudah pernah saya share, bentar tadi belum saya ini ke modul. Dulu sudah pernah saya share modul yang ini, modul HOT. Itu di pertemuan keberapa ya itu dulu? Pertemuan ke-3 atau berapa? Nah, ini Bapak Ibu prosesnya. Tadi ada di C2, sekarang kita akan menuju C6. KKO atau kata kerja pada C6 itu ada mengumpulkan, mengabstraksi, mengatur, menganimasi, mengkategorikan, membangun, mengkreasikan, mengoreksi, merencanakan, memadukan, membentuk, meningkatkan, menanggulangi, mengeneralisasi, menggabungkan, merancang. Nah, kita cari satu persatu. Nah, ini ada lagi. Ah, ini yang ketemu ini. Menampilkan. Nah, ini. Menampilkan. Di sini tadi kita menuliskan. Kita cari satu persatu saja. Yuk. Menuliskan. Berarti ini C berapa? C2. Ya, ini menulis. Nah, berarti C1. Menulis itu ada di C1. C1. Berarti ini tidak tepat. Mendiskusikan. Nah, sekarang kita cari mendiskusikan. Nah, ini mendiskusikan ini C2. Saya perbesar biar lebih jelas. Mendiskusikan, nah ini C2. Ini mendiskusikan. Oke,
Ini adalah C2. Jadi ini bukan jawaban yang diinginkan. Kemudian mempraktikkan. Kita cari dulu mempraktikkan. Mana mempraktikkan? Kelamaan kita cari pakai ini aja. Praktikkan. Enggak, oh enggak ada. Oke, enggak ketemu. Berarti mempraktikkan itu termasuk di P ya? P. Ya, psikomotorik, bukan C, bukan kognitif. Nah, cari psikomotorik itu bentar, halaman 18. Oke. Psikomotorik ada di halaman 18. Nah, ini mempraktikkan. Mempraktikkan berarti yang mana ini mempraktikkan? Ini masuk P ini. Setara dengan mana mempraktikkan? Tidak ada. Mempraktikkan. Ini sama P5 ya, setara dengan P5. Oke. Berarti ini P, psikomotorik. P5. Kemudian mengelompokkan. Nah, sekarang mengelompokkan. Ini termasuk C berapa ini? Kembali ke halaman 16. Mengelompokkan. Ini mengelompokkan ada di kadang kalau kita jarang soal seperti ini ya jarang mencari ini jadi ya tidak hafal ya Bapak Ibu. Mengelompokkan. Kayaknya masuk di apa di P ya Bu? Apa ya Bu? Coba saya carikan. Mengelompokkan. C ini ya, ini apa? C3. Sudah ketemu. Ini masuk di C3. Kemudian menampilkan tadi adalah C6. Nah, berarti inilah Bapak Ibu. Mohon maaf, tadi proses agak lama dalam menuliskan. Yang pertama, menuliskan itu satu. Kalau kita sudah nanti menemukan soal yang menganalisis KDB nanti, kita sebenarnya lebih cepat ya, lebih cepat menghafal KKO intinya itu. Mendiskusikan kedua, mempraktikkan P5, mengelompokkan itu C3, menampilkan itu C6. Nah, pertanyaannya adalah C2 ke C6. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Sekedap Bu Oke. enten yang ada bertanya Bu Jumianti enten apa? Bisa di Bu Jumianti. Oh, kepencet Bu, monggo dilanjut. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk nomor 16. Di bawah ini yang merupakan kegiatan inti pada pelaksanaan pembelajaran. Ini masih berkaitan dengan RPP. Termasuk tadi menganalisa KD tadi, KD ke indikator. Nanti ada indikator kunci, ada indikator pengayaan. Nah, nanti satu saat saya carikan soal yang mengacu ke situ. Nah, itu termasuk bagian dari RPP ya Bapak Ibu. Kalau tadi panjenengan ini Pak, ini soal apa ini? Apa hubungannya dengan RPP? Ini nanti ada hubungannya dengan RPP. Ini bagian komponen RPP. Tadi kan ada KD, indikator. Jadi dari KD kita turunkan ke indikator. Nah, indikator nanti kan ada 3, indikator pengayaan, indikator kunci, nah, dan ada indikator yang setara. Oke, baiklah. Nah, sekarang Bapak Ibu, di bawah ini yang merupakan kegiatan inti pada pelaksanaan pembelajaran. Kata kuncinya adalah kegiatan inti pada pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, yang A. Memberi motivasi belajar. Apakah ini inti pendahuluan atau persepsi? Jadi ini adalah pendahuluan. Nah, masuk A persepsi. Baiklah, kemudian yang B, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Persepsi. Itu persepsi pendahuluan.
Ini juga masuk pada pendahuluan. Nah, tadi juga apersepsi. Kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran. Masuk apa? Pendahuluan. Pendahuluan juga. Kemudian menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Kegiatan inti. Menyampaikan cakupan materi. Oh, materi kita yang akan kita pelajari hari ini tuh ini loh. Jadi ini hampir sama dengan tujuan, Bapak Ibu. Ini adalah ya, ini masih pendahuluan. Menyampaikan cakupan materi. Nah, sekarang untuk menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Inti. Ini sudah inti. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, model ini maksudnya apa? Ini bisa menggunakan mungkin PBL, PBJL, discovery, inquiry, dan lain-lain. Ya, Bapak Ibu. Baiklah, sekarang kita nomor 17. Penelitian yang dilakukan oleh guru yang bersifat reflektif dengan melakukan serangkaian tindakan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Kata kuncinya untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Ini pengertian dari apa, Bapak Ibu? PTK. Iya, penelitian tindakan kelas. Ya. Nah, selanjutnya setelah ini kita membahas penelitian tindakan kelas. Berikut yang tidak termasuk tujuan PTK. A. Memperbaiki dan meningkatkan mutu praktek pembelajaran. Betul apa salah? Oke atau tidak? Oke. Mengatasi permasalahan-permasalahan selama pembelajaran di kelas? Oke. Membuat sebuah generalisasi dari hasil penelitian yang dilakukan? Yes or no? Kemudian yang D, menghasilkan inovasi-inovasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Oke. Nah, D, meningkatkan kompetensi guru dalam memecahkan masalah pembelajaran? Oke. Oke juga. Oke, berarti yang tidak oke yang mana? Yang tidak yang ditanya. Yang C. Oh iya, berarti yang C. Baiklah, sekarang kita lanjutkan nomor 19. Pernyataan yang tidak benar mengenai perbedaan PTK dan non-PTK. Kita mencari yang tidak benar. Yang pertama, fleksibel terhadap subjek penelitian untuk PTK. Ini lumayan hot ini, Pak. Yang kemudian untuk non-PTK, ketat terhadap syarat-syarat formal seperti ukuran, sampel, populasi. Untuk B, tidak menggunakan analisis statistik yang kompleks. Untuk non-PTK, menggunakan analisis statistik yang kompleks. Untuk C, dapat memperbaiki praktek atau proses pembelajaran secara langsung. Untuk non-PTK, tidak langsung memperbaiki praktek atau proses pembelajaran. D, diarahkan pada generalisasi. Untuk non-PTK tidak diarahkan ke generalisasi. Untuk E, masalah yang berdasarkan kasus yang dialami guru. Untuk non-PTK, masalah yang berdasarkan penelitian orang lain. Yang panjenengan yakini benar dulu yang mana? Oh, kita kan nanti mencari yang salah. Yang benar dulu yang mana? Fleksibel terhadap subjek penelitian. Ini sudah Oke, yakin nih. benar ya? Oke. Ini fleksibel subjek penelitian ini kan tidak terikat berapa harus jumlahnya, siswanya harus berapa, kan tidak ya. Nah, oke. Kalau yang ini kan ada aturannya ketat, ada aturan cara menentukan sampel, populasi. Gitu.
Kalau panjenengan dulu pernah membuat skripsi ya mungkin. Nah, ini ada aturannya. Oke, cara menentukan sampel dari berapa populasi ini berarti ini benar. Saya blok warna biru. Oke. Tidak menggunakan analis atau yang lain. Oh enggak, di antara B, C, D, E ini yang jenengan yakini kebenarannya yang mana? Yang yakin benar? Yang mana? Iya, jelas ini benar. Masalah kalau ini dialami guru, kalau yang ini penelitian orang lain, ini belum tentu si guru ya. Oke, baik. Ini sudah 2 menemukan keyakin benar. Yuk, di antara B, C, D, E. C. Oke, dapat memperbaiki kalau ini tidak langsung. Oke, ini benar. Tinggal B atau D. Mari. Di antara B dan D. Yang masih diyakini benar yang mana? Kayak F, yang B itu gimana, Bu? Yang B gimana? Maksudnya kalau masuk, iya, yang B. Tidak menggunakan analisis yang statistik yang kompleks. Karena di PTK itu kan yang hanya berdasarkan siklus kan, siklus 1, siklus 2, gitu kan? Iya. Sederhana. Terus 1, 2. Non PTK, ini kan analisisnya rumit sekali. Itu kan ada analisis khusus lah, entah apa istilahnya. Nah, berarti ini kan benar enggak? Yang B. Benar, Bu. Benar, oke. Berarti yang salah jawabannya yang mana? Yang D. Ya, sudah cukup. Berarti prosesnya Bapak Ibu, jika panjenengan itu menemukan suatu soal yang prosesnya yang seperti ini ya, yang tipenya hampir sama seperti ini, silahkan dianalisa dulu yang diyakini yang benar mana. Baru nanti kita menemukan jawaban yang diinginkan. Jadi prosesnya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke nomor 20. Dalam penelitian tindakan kelas, guru berperan sebagai apa guru, apa peneliti, guru dan peneliti, objek penelitian atau siswa. Peneliti. Berarti hanya cukup sebagai peneliti. Dan ini PTK loh Bapak Ibu. Nah, ini bukan PTK. Guru dan peneliti. Peran kita itu kalau melaksanakan PTK, kita itu ya sebagai guru, ya kan? Tapi juga sekaligus peneliti. Kalau peran kita hanya peneliti, berarti kita bukan guru. Gitu. Kalau peran kita hanya guru, berarti kita tidak meneliti, tidak melaksanakan PTK. Kalau D dan E ini jelas tidak, ya, jelas salah. Oke. Jadi jawabannya adalah C. Baiklah, nomor 21. PTK dibedakan menjadi beberapa jenis. Berikut ini yang tidak termasuk. Nah, ini tidak termasuk jenis PTK. Ini yang mana? Oke, langsung saya siapkan referensinya jenis-jenis PTK. Mudah-mudahan saya tidak lupa tadi. Oh, ini ada. Alhamdulillah. Jenis-jenis PTK. Oke, saya masukkan di pembahasan. Baik, jenis-jenis PTK itu ada 4, Bapak Ibu. Ada PTK diagnostik, PTK partisipan, PTK empirik, dan PTK eksperimental. Mari kita cari kata kuncinya. Diagnostik, penelitian, tindakan yang dirancang untuk menuntun peneliti ke arah suatu tindakan tertentu. Mari, kata kuncinya apa? Mengarah ke suatu tindakan tertentu. Iya, ke arah tindakan tertentu. Oke. Baik, ini dia mendiagnosa, intinya kan gitu. PTK partisipan, orang yang melakukan penelitian terlibat secara langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Jadi terlibat langsung. Terlibat secara langsung. Oke. PTK empirik, pembukuan atau pencatatan terhadap pelaksanaan tindakan atau aksi.
yang dilakukan oleh peneliti yang terjadi selama pelaksanaan tindakan atau aksi menjadi data dalam penelitian. Kata Tindakan kuncinya atau pelaksanaan tindakan atau aksi. tindakan aksi ini. Oke. Eksperimental dilaksanakan dengan cara menerapkan teknik, metode, atau strategi dalam proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Kata kuncinya Secara efektif dan efisien atau menerapkan. apa? Tiga ini aja, menerapkan teknik, metode, dan strategi. Oke. Baik, Bapak Ibu. Sekarang kita ke soal. Nah, ini yang tidak ada apa? Diagnostik tadi ada, partisipan Ada. ada, Formal. berarti yang tidak ada PTK Formal. formal. Baik, kita lanjutkan. Masih di PTK. Salah satu hal yang membedakan antara PTK dan non-PTK adalah alur pelaksanaan PTK. Alur tersebut adalah, mari alur dari pelaksanaan PTK itu diawali dari apa tuh Bapak Ibu? Observasi. Observasi. Dulu, apa refleksi Observasi. dulu, apa perencanaan dulu? Observasi. Nah, kita terkecoh Bapak Ibu. Kalau observasi itu untuk non-PTK. Malahan ya Bu, observasi. Iya. Seperti panjenengan kalau melaksanakan penelitian untuk skripsi kan itu kan diawali observasi. Nah, PTK kan juga. Nah, PTK itu bukan observasi awalnya. Nah, ini pengecohan. Iya, diawali dengan perencanaan. Kita membuat perencanaan dulu. Nah, perencanaan itu berarti kalau tidak C ya D. Nah, sekarang setelah perencanaan, observasi dulu apa pelaksanaan dulu? Pelaksanaan dulu. Awas loh, jangan terkecoh loh Bapak Ibu. Observasi dulu, pelaksanaan dulu. Monggo sambil dibayangkan. Panjenengan pernah yakin ketika tugas S1 dulu pernah membuat pengamatan dulu. Bagaimana Bapak? Saya tidak bisa melihat ini siapa yang bicara jadi. Gimana Pak? Pak Wisnu. Pak Wisnu gimana? Oke, Pak Wisnu, bagaimana Pak Wisnu? Perencanaan, itu diawali perencanaan. Nah, setelah perencanaan Bapak Ibu, tentu kita kan melaksanakan dulu. Nah, kita kan intinya gini, awalnya kita buat RPP dulu lah. Ya enggak, itu berarti perencanaan atau perancangan dari RPP, bahan ajar, kemudian LKPD-nya. Nah, itu dimasuk di perencanaan. Kemudian RPP dan lain-lain dari perancangan itu kita laksanakan dulu. Nah, dari pelaksanaan itu baru diobservasi, Bapak Ibu, inilah bedanya PTK dan non-PTK. Nah, setelah diobservasi, nanti kan terus dianalisis, ada refleksi. Jadi, urutannya bagaimana, Bapak Ibu? Perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Logika yang saya sampaikan bisa diterima? Bisa, Logikanya. Bu. Bisa, Bu. Inilah PTK, logikanya diawali dengan perencanaan. Perencanaan itu terdiri dari RPP, bahan ajar, LKPD, bahan evaluasi. Nah, kemudian itu dilaksanakan dulu. Nah, setelah dilaksanakan kita tahu ada apa dengan pembelajaran kita. Nah, baru kan kita melaksanakan observasi. Nah, setelah observasi itu, kita baru bisa melakukan refleksi. Nah, itu alur PTK. Sekarang nomor 23. PTK yang dilaksanakan dengan cara menerapkan berbagai teknik, metode, strategi. Nah, ini tadi sudah. Ini proses yang mana? Jenis PTK apa tadi? Teknik, metode, strategi. Eksperimental. Kan? Iya, eksperimental. Tadi sudah ada. Oke. 24. Salah satu etika dalam PTK adalah informed
Konsen. Nah, monggo apa ini? Informed consent. Istilah ini. Nah, Bapak Ibu, info ini tadi sebenarnya sudah saya sertakan belum ya referensinya? Oh maaf untuk itu tadi belum. Oke, tidak apa-apa. Langsung saja. Informed consent ini adalah izin tertulis, Bapak Ibu. Istilah dari izin tertulis. Jadi salah satu etika itu kata Anda harus membuat izin tertulis dari subjek yang akan diteliti, tempat. Nah, berarti ini. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke nomor 25. Perhatikan beberapa hal di bawah ini. Hal yang dilakukan pada tahap refleksi. Nah, ketika melakukan PTK, yang termasuk refleksi ini yang mana? Apakah merenungkan dampak dari tindakan-tindakan yang sudah dilakukan selama ini? Peneliti mengamati proses tindakan, peneliti mengamati keadaan dan kendala tindakan, kemudian mengingat dan merenung kembali suatu tindakan berdasarkan data observasi yang masuk refleksi yang mana Bapak Ibu? Ya, satu ini refleksi atau bukan? Halo? Merenungkan. Merenungkan tindakan. Berarti ini refleksi. Nah, kalau peneliti mengamati, kata kuncinya mengamati ini apa? Apakah ini masuk refleksi? Bukan tindak lanjut ya Bu, masuk tindak lanjut. Ini observasi, kata kuncinya kan mengamati. Kalau peneliti mengamati lagi, ini masih Observasi lagi. observasi lagi. Mengingat dan merenungkan. Ini berarti Refleksi. refleksi. Oke, sudah ketemu jawabannya. Berarti nomor berapa? C, 1, 4. 1 dan 4. Oke. Baiklah Bapak Ibu. Nomor 26. Pada akhir pembelajaran, guru meminta perwakilan setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi tentang rangkaian listrik. Ali tidak berbelit-belit dalam menyampaikan hasil diskusi. Selain itu, suara Ali juga terdengar tegas dan jelas. Ia juga memberikan perumpamaan dan contoh dalam setiap penjelasannya, sehingga teman-temannya dapat menerima penjelasan Ali. Kecakapan abad 21. Nah, ini juga salah satu FR ya kemarin. Kecakapan abad 21. Yang dimiliki oleh Ali adalah A. Berpikir efektif, kolaboratif, komunikatif. Apa? Tadi ada yang menjawab? Iya. Ini ya. Komunikasi efektif. Iya, oke. Ada berapa toh Pak Bu untuk keterampilan kecakapan abad 21 yang biasa dikenal dengan 4C. Ini. Saya cropkan saja dari modul ini aja. Ini apa ini? Abad 21 baca. Ini abad 21. Abad 21 ini ada 4 ya Bapak Ibu. Critical thinking, kemudian communication, collaboration, and creativity. Nah, kegiatannya apa saja? Nah, ini saya ambilkan dari sini aja. Saya pindah dan saya masukkan ke pembahasan. Nah, inilah keterampilan abad 21. Ada creativity, tadi kata kuncinya si peserta didik tadi apa?
mengkomunikasikan ide-ide ya, masuk yang ini ya Bapak Ibu. Efektif menggunakan media lisan tertulis maupun teknologi. Berarti komunikasi efektif. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan ke nomor terakhir. Mohon maaf ya, tadi hanya bisa menyajikan 27 soal. Karena tadi saya mulainya sudah terlalu sore ya. Setelah kegiatan tatap muka di Purwantoro tadi. Ya. Pun kesoren. Oke. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang merupakan indikator berpikir kritis adalah interpretasi, aplikasi, pengaturan diri, inferensi, eksplorasi, dan eksplanasi. Oke. Di sini sudah saya sajikan, saya siapkan untuk indikator berpikir kritis. Kita masukkan pada pembahasan. Oke. Indikator berpikir kritis Bapak Ibu, itu yang pertama ada interpretasi. Artinya menafsirkan dan memahami makna dalam suatu masalah. Yang kedua, pengaturan diri. Artinya memonitor dirinya sendiri dan mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dari hasil berpikir sebelumnya dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, inferensi, mengidentifikasi, mendapatkan konsep unsur dalam menarik suatu kesimpulan. 4, eksplanasi, memberikan argumen, menetapkan secara logis berdasarkan data atau fakta. Kelima, analisis, menyelidiki keterkaitan antara pernyataan, fakta, data, konsep, dan dapat menyimpulkannya. Yang keenam, evaluasi, menilai kredibilitas suatu pernyataan atau representasi serta mengakses hubungan pernyataan, data, fakta, konsep, atau bentuk lainnya. Monggo, berarti ini yang masuk, apa kita analisa satu-satu. Interpretasi, ada tidak tadi? Ada. Oke. Ya. Aplikasi ada tidak? Tidak ada. Aplikasi, tadi tidak ada ya aplikasi. Oke, aplikasi tidak ada. Kemudian, pengaturan diri. Ada. Ada. Inferensi. Ada. Ada. Eksplorasi. Tidak ada. Eksplorasi tidak ada, artinya eksplanasi ya. Oke. Kemudian eksplanasi Ada. ada. Berarti yang ada nomor 5 Selain dan nomor 5 itu salah. Ini ada nomor 2-nya, ini ada 25 malahan, ini 5, ini 5. Berarti yang tidak ada nomor 2 dan 5 yang D. Demikian Bapak Ibu, pembahasan kita sudah sampai nomor yang terakhir 27. Monggo Bapak Ibu, apakah ada yang masih mengganjal dari pembahasan 1 sampai nomor 27 ini? Silahkan Bapak Ibu, saya beri kesempatan untuk kembali berdiskusi, bertanya jawab untuk saling mendiskusikan kembali. Silahkan. Apakah sudah cukup? Berarti ini tadi secara tidak langsung ini semua tadi pedagogik ya Bapak Ibu. Tidak ada materi selain pedagogik. Itu request-nya tadi malam banyak. Ya, ini request-nya tadi malam ini. Kalau request yang sebelumnya itu Mas mohon Wisnu maaf. itu. Kertasnya kesapu yang kemarin. Jadi saya lupa request-nya apa saja. Kalau request tadi malam ini masih. Ya, bagaimana? Siapa? Nggih, Mas Nuwun niku saking tambah pendataan. Oh, nggih. Kalau tidak salah tadi malam ada request kurikulum, PTK dan RPP dan ini semua dan ada tadi dari ada teman yang merequest tentang penilaian. Nah, ini sudah membedakan antara off, S dan fall. Ini sudah saya sampaikan juga. Jadi itu.
dari request panjenengan semua. Oke, Bapak Ibu, bagaimana? Apa masih ada yang mengganjal atau kurang jelas? Atau sudah cukup? Cukup Bu, terima kasih. Oke, cukup. Berarti insya Allah kita bisa bertemu besok kembali. Kita akan tetap dengan kompetensi teknis besok. Ya, campuran ya, mungkin sifatnya campuran. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, saya itu lebih suka ke pembahasan khusus daripada campuran. Misalnya seperti ini ya. Kalau kita membahas tentang prinsip penilaian, nanti saya bisa menyajikan beberapa soal tentang prinsip penilaian. Sampai Bapak Ibu itu dalam belajarnya benar-benar paham, bisa membedakan misalkan of, for, as, itu bisa paham. Beda dengan campuran, kalau campuran itu pasti hanya disajikan 1, 2 soal, udah selesai. Paham tidaknya kita tidak tahu, kadang itu. Beda dengan kalau pembahasannya khusus. Seperti ini tadi, tentang PTK. Berarti kita menyajikan beberapa soal yang isinya khusus PTK. Iya, betul. Nah, kalau saya sebenarnya cenderung seperti itu. Tapi dulu ada yang mengusulkan untuk campuran, ya oke, saya ladeni lah intinya gitu. Monggo untuk besok. Oh, Pun manut Ibu Tanawon. Ngeten niku mau lho Bu. Oh, nggih. Kalau saya memang cenderung seperti ini ya Bapak Ibu. Ini Tujuannya apa? Terkadang kita tidak paham ketika menghadapi satu soal. Ketika menuju ke soal berikutnya kita paham. Ketika misalkan soal ini tadi of, as, learning itu disajikan dalam 5 soal. Mungkin di soal pertama tadi belum paham. Ketika sampai menuju ke 5 soal itu sudah bisa paham. Misalnya seperti itu. Contoh lagi tentang PTK mungkin tadi. PTK tadi misalkan kalau hanya disajikan 1 soal saja, kadang kita masih geram-geram paham ini apa ini. Tapi ketika sampai 7, 8 atau 10 soal itu kita bisa paham. Jadi tujuan dari belajar kita itu bukan memperkaya banyaknya soal, itu tidak. Arahnya adalah untuk bagaimana kita itu paham. Tujuannya apa? Karena kalau kita nanti kalau paham, kalau kita dihadapkan dalam soal bentuk apapun, ya namanya sudah paham berarti ya bisa kan gitu. Kalau angan-angan saya itu kalau metode saya, jadi setiap orang itu punya teknik dan metode sendiri-sendiri ya. Baiklah, kalau tidak ada mungkin nanti langsung saya share di grup lolos data. Nanti jenengan bisa membaca-baca ulang. Oh ya, untuk saya mau tanya dulu. Kayaknya akan ada layout yang dari Bulukerto itu kapan ya? Jumat, Bu. Oh, Jumat. hari Jumat Bu. Oh, Jumat. Berarti seandainya besok itu kita libur untuk belajar malamnya, panjenengan bisa fokus untuk persiapan tryout di hari Jumat gimana? Ya, Bu, cocok, Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi besok kita libur untuk belajar bersama di sini dengan saya, panjenengan bisa fokus untuk persiapan tryout yang hari Jumat gitu, ya. Udah, ini saya stop dari dulu. Nanti langsung saya share ke panjenengan semua. Ya, oke Bapak Ibu, waktu saya kembalikan ke Pak Gigi. Pak Gigi apa masih ada? Pak Gigi? Enggak ada Bu. Udah ada? Open keluar toh Pak Gigi? Asal tadi suaranya masih ada. Ketinggalan sampun keluar. Oke. Jadi monggo, ini tadi sudah selesai. Bapak Ibu, kalau panjenengan semua akan live, kami persilahkan live. Sukses selalu untuk Bapak Ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini
bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat. Salah satu ikhtiar dengan untuk menghadapi tes P3K tadi, lolos tahap 2 dan cukup tahap 2 dengan hasil yang sangat memuaskan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya jika dalam penyampaian saya kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang jelas, saya mohon maaf jika mungkin terlalu tepat atau mungkin penjelasan saya masih kurang dipahami. Saya mohon maaf. Silahkan nanti kalau ada hal yang kurang jelas atau ingin diperjelas lagi, bisa lewat Japri ke nomor WA saya. Dan insya Allah saya siap menjawab setiap WA dari panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu menawi badhe live. Ya.